Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, saya baru saja mengupload ya, karena saya ingin membagikan satu pentas yang dinanti. Dan tentunya itu yang saya tahu tapi tidak jelas ya. Saya mendapatkan ini. Betul bahwa tanggal 3 Mei itu Mazda pentas di Welingi, Blitar ya. Lakonnya adalah Pandu Swargo ya. Lakon yang berat ini teman-teman. Jadi Pandu Swargo itu seperti ini mungkin ya, atau gambaran tentang cerita Pandu Swargo nanti saja di belakang video ini, karena sebagai persepsi saja bagi teman-teman dan sahabat yang belum begitu paham. Mungkin saya sedikit akan memberikan gambaran, tetapi gambaran saya itu hanya ya garis besar saja ya, karena nanti saya khawatir tidak sama dengan sanggit daripada dalangnya. Yang pertama yang perlu saya ceritakan teman-teman, benar apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Akhirnya saya mungkin ya melihat video saya, akhirnya saya mendapatkan flyer semacam ini. Jadi sambil dilihat saja di gambar video saya teman-teman, bahwa betul ini pentas di Welingi tanggal 3 Mei 2025 itu bintangnya kayak Budi Sabrina dan pelawannya Cak Slindro ya. Lakonnya adalah Pandu Swargo. Lakon Pandu Swargo tentunya lakon yang sangat berat teman-teman, karena ini ada kaitannya dengan haul ya. Ada haul, lakonnya Pandu Swargo. Tentunya ada dua pemikiran, satu tetap menghibur, dua lakonnya tetap harus kena. Dan Mazda ini menurut saya pandang cermat untuk lakon-lakon seperti ini, sehingga si penanggap mempercayakan pada Mazda, karena informasi teman-teman bahwa yang nanggap ini adalah pejabat Partai Jakarta. Jadi orang besar yang memberikan wayang sudah lama, dulu sudah pernah ketemu dengan Mazda. Jadi haul orang tuanya seperti ini, kemudian ibundanya yang ternyata juga fans berat Mas Akbar. Jadi dikala pengen haul nanggap wayang, ternyata ibundanya milih Mazda Akbar ini, kemudian putranya juga ternyata juga ngefans Mazda Akbar, mempercayakan diri. Yang jelas nanti pasti undangannya selain masyarakat tentunya ya, masyarakat penonton, juga pejabat-pejabat partai di Jawa Timur. Tidak menutup kemungkinan ya bupati atau wakil bupati yang separtai pasti diundang di sini. Sehingga kalau sudah memutuskan itu berarti sudah mempercayakan dalang muda ini pasti akan cermat dalam melakonkan wayang. Selain hiburannya kena, juga ceritanya itu mulih, ceritanya itu kena ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman benar ya bahwa Dika Sabrina di sini, dan mudah-mudahan juga permintaan daripada untuk duet mungkin dari bundanya ya, bunda bisa dibaca di sini, bisa sukses juga menghibur Anda gitu loh teman-teman ya. Jadi tentunya pada fan-fannya Mas Akbar itu tetap perlu mendukung bahwa idola Anda itu ternyata sudah dipercaya. Jadi walaupun masih muda, luar biasa ini ya, dipercaya. Jadi misalnya kan gini, kok lu kok dalang itu kan gitu, dan oh iya katanya begitu, oh iya itu cocok gitu, cermat sekali. Kalau dalangnya juga runtut, banyak yang bercerita seperti itu ya. Dalangnya runtut, tentunya Mazda ini tidak main-main melakonkan wayang ini, hiburannya juga harus kena ya. Kemudian lakonnya Pandu Swargo juga harus kena, karena yang nanggap juga pejabat. Tentunya selain dilihat pada tanggal 3 Mei juga menjadi dokumen yang selalu diingat oleh keluarga, setel-setelan. Jadi harusnya memang ya mayangnya dari segala segmen harus bagus, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, bahwa benar bahwa namanya seniman itu kalau job itu tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kadang-kadang kepentingan pribadi menjadi terkesampingkan. Itu konsentrasi Mazda pada bulan April ini memang ada kepentingan pribadi yang harus kadang-kadang dipikirkan juga ya. Tidak hanya memikirkan profit oriented untuk job-job mayang. Ternyata akhirnya para yang nangkap itu juga mau mengerti, mau diundur, saling menyesuaikan. Kemudian lakon Pandu Swargo itu begini teman-teman. Jadi kan Pandu itu punya istri dua ya.
Yang satu Dewi Kunti. Dewi Kunti itu anaknya yaitu Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna. Kemudian istri yang satu Dewi Madrim, adiknya Prabu Salya. Jadi ayahnya Dewi Banowati ya. Kemudian punya putra namanya Nakula dan Sadewa ya. Namanya adalah Nakula dan Sadewa. Kemudian dalam perjalanannya dua istri itu si Pandu sangat mencintai, tetapi si Dewi Madrim kala itu mungkin apa pas ngidam bagaimana minta naik lembu Handini ya, lembunya para dewa. Dan mungkin ya karena manusia biasa apa dianggap pelanggar atau bagaimana, atau mungkin di saat asik naik lembu atau bercinta atau bagaimana, akhirnya kena kutukan dewa, sakit, terus meninggal. Sebelum meninggal menitipkan putranya dan negara Astina kepada kakaknya yaitu Prabu Destarasto. Akhirnya setelah dititipkan sambil menanti Pandawa besar, ternyata akhirnya kerajaan itu tidak diberikan Pandawa, malah diberikan Kurawa. Terjadilah akhirnya perang Bharata itu seperti itu. Kemudian bagaimana dikala si Pandu dan Dewi Madrim itu ternyata meninggalnya belum bisa masuk swarga, masih ada di kawah Condro Dimuko, anak soleh Pandawa, Werkudara dan Arjuna serta Puntadewa mensuwargakan nyuargane orang tuanya. Itulah dramatisasi selain segmen hiburan tentunya yang nanti, dan saya yakin Mas Akbar cermat sekali. Mas Akbar tentu tidak main-main karena ini juga strategis, tempat penting yang menangkap juga orang-orang penting. Pastinya tidak ingin mengesampingkan, menyia-nyiakan kesempatan ini dan akan menunjukkan kelasnya. Walaupun dalam muda dia akan bisa membawakan lakon yang berat ini menjadi lakon itu menjadi cair, menjadi menarik dan menjadi menghibur. Demikian teman-teman yang bisa sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.